Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arsyada Hilmiati dari UIN Sunan Kudus dengan prodi Tadris IPA. Nah, setiap daerah pasti mempunyai kearifan lokalnya masing-masing. Salah satunya Jepara. Jepara memiliki makanan khas yaitu horok-horok. Apakah kalian sudah pernah menjumpai makanan horok-horok? Apakah kalian asing malah dengan makanan horok-horok? Bagaimana bentuk makanan itu? Nah, video ini akan menunjukkan cara atau proses pembuatan horok-horok dari awal hingga akhir. Kalian pasti penasaran kan? Simak video ini baik-baik dari awal hingga akhir ya. Kabupaten Jepara, selain terkenal dengan sebutan kota ukirnya, juga memiliki makanan khas yang kurang dikenal oleh masyarakat daerah lain, yaitu horok-horok. Horok-horok sebagai salah satu kuliner yang ikonik dari Kabupaten Jepara, bukan hanya sebuah hidangan yang lezat, tetapi juga mewakili warisan kuliner yang perlu dijaga keberadaannya. Horok-horok terbuat dari tepung aren atau sagu aren. Horok-horok berbentuk butiran-butiran menyerupai styrofoam. Jenis makanan ini termasuk jenis makanan berkarbohidrat pengganti nasi atau lontong, dan harganya sangat terjangkau. Pembuatan horok-horok ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2 hari hingga proses jadi. Makanan khas Jepara ini ternyata menyimpan sejarah panjang dan makna ilmiah yang menarik untuk kita telusuri. Sejak tahun 1930, masyarakat Jepara sudah mengenal horok-horok. Namun saat itu, horok-horok bukanlah makanan pokok, hanya sekedar hidangan sampingan, dibuat ketika ada waktu atau keinginan saja. Situasi pun berubah. Pada masa pendudukan Jepang, tahun 1942 hingga 1945, rakyat Jepara dilarang memakan nasi. Seluruh hasil panen beras harus diserahkan kepada koperasi milik Jepang, dan siapapun yang ketahuan memakan nasi bisa mendapat hukuman berat, bahkan hukuman mati. Dalam kondisi sulit itu, masyarakat Jepara berinovasi. Mereka memanfaatkan pohon aren di sekitar mereka untuk membuat makanan pengganti nasi, yaitu horok-horok. Ketika penjajah datang, nasi yang sebenarnya mereka sembunyikan kerap diletakkan di bawah tumpukan horok-horok agar tidak ketahuan. Dari situlah muncul sebutan lucu, sego radio, simbol kecerdikan rakyat Jepara di masa penjajahan. Menurut beberapa warga, horok-horok berasal dari sagu aren yang mengkorok setelah diberi air. Dari kata mengkorok inilah kemudian muncul nama horok-horok, yang hingga kini menjadi sebutan khas makanan tradisional Jepara tersebut. Dalam setiap proses tradisional, tersimpan makna yang mendalam. Begitu pula pada pembuatan horok-horok di Jepara, yang mengajarkan cara bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi, dan kami sediakan di sana bumi penghidupan untukmu. Akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dalam ayat tersebut, Allah telah menyediakan sumber kehidupan di bumi, namun sedikit yang bersyukur. Dari pohon aren hingga butiran horok-horok, masyarakat Jepara menunjukkan rasa syukur dengan memanfaatkan alam secara bijak, menjaga warisan, dan hidup sederhana. Horok-horok bukan sekedar makanan, tetapi wujud nilai Islam tentang syukur, kesederhanaan, dan keberlanjutan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mewawancarai salah satu pembuat horok-horok yang ada di Jepara. Baik, dengan Ibu siapa?
Carane pertama, bahannya dari pati aren, sagu aren, diproses menjadi pati. Nah, pati ini itu Dikasih air. dikasih air, diubek karo air, Iya. didelokno semalaman. Nanti kalau sudah apa? Sudah padat gitu ya. itu dibuang airnya. Bisa dibuang airnya, dikasih gombal atau lemek, dikasih abu pawon supaya kisat, Supaya padat, airnya tuh udah keserap hilang. sama Nah, abunya. setelah itu langsung diayak. Supaya itu jadi kecil-kecil. Nah, berdiayak terus digoreng, Disangrai. Nah, disangrai. Sudah disangrai itu didelokno, Didiamkan. Jadi itu disangrai supaya airnya tuh hilang gitu. Jadi ora lah dadine mateng. tepungnya ben Nah, mateng. supaya mateng. Mateng. Dadine merontol-merontol. Jadi kayak kristal-kristal gitu. Gitu. Terus didiamkan, didinginkan. Setelah dingin, ditaruh di bak, dikasih air sedikit supaya nanti kalau Dikukus. itu supaya enggak ora garing. Supaya nggak kering gitu. Ya. Jadinya tuh basah-basah gitu. Ya. Setelah itu diangkat, terus dicuil-cuil. Dicuil-cuil, dipotong-potong kecil-kecil gitu. Didiamkan supaya hangat-hangat kuku. Setelah itu ditaruh di bak lagi, dikasih air, direndam. Berarti itu direndam sama air penuh gitu, Nah, direndam. penuh. Terus banyune nek sap. Airnya terus kemudian hilang, gitu kan. Terus itu mengkorok Diserot. itu ya. Nah, mekor. Setelah itu dikasih garam sedikit supaya rasanya asin, terus diremeti. Setelah itu baru didang lagi, dikukus lagi. Jadi pengukusan itu 2 kali. 2 kali. Setelah dikukus sampai warnanya putih bening, itu sudah matang. Terus dientas. Kalau belum putih itu berarti belum matang. Belum matang, kileng-kileng. Terus kan saya pernah baca nih, itu ada kayak mitos itu katanya kalau membuat horok-horok itu harus dengan hati yang kayak nggak boleh. Betul. Itu apakah berpengaruh beneran? Berpengaruh. Apakah mitos itu berarti ada gitu? Ada ya. Perasaane nggak enak, horok-horoknya cepet mambu. Dicedakno karo sebangsa amis-amis ikan. Itu bisa nggak jadi, jadinya busuk horok-horoknya. Jadi beneran mitosnya itu Harus bersih. Jadi berarti harus good mood, nggak boleh bad mood gitu ya. Iya. Ibu Yanti kagum wawancarane. Sami-sami. Tahapan pembuatan horok-horok bukan sekedar proses memasak, tetapi juga menyimpan nilai ilmiah yang menarik. Proses pembuatannya melalui beberapa tahap, dan di antara semuanya terdapat 2 tahap inti. Tahap pertama adalah penyangraian tepung aren tanpa minyak. Pada proses pemanasan kering ini, air yang tersisa di dalam tepung menguap. Sementara pati mengalami gelatinisasi parsial. Akibatnya, tekstur tepung menjadi lebih matang, kering, dan siap diolah ke tahap berikutnya. Tahap inti kedua adalah proses pengukusan ganda. Pada pengukusan pertama, uap panas membantu terjadinya gelatinisasi sempurna sehingga terbentuk tekstur kenyal khas horok-horok. Setelah itu, adonan dipotong, direndam, dan ditambahkan garam agar lebih gurih serta memperkuat struktur melalui difusi ion garam. Kemudian, dilakukan pengukusan kedua untuk menstabilkan struktur pati, menghasilkan horok-horok yang benar-benar matang sempurna, padat, namun tetap lembut saat disantap. Kukusan tradisional yang digunakan biasanya berbentuk kerucut.
Bentuk ini membuat sirkulasi uap panas lebih merata sehingga adonan matang sempurna tanpa bagian lembek atau keras. Bagian atas yang meruncing juga mencegah tetesan air jatuh kembali ke adonan. Sesuai prinsip gravitasi dan aliran kondensat pada permukaan miring. Selain itu, tungku kayu bakar yang digunakan memberikan aroma khas horok-horok yang secara ilmiah pembakaran kayu menghasilkan senyawa volatil aromatik seperti aldehid dan fenol yang terbawa uap dan memberi aroma alami yang sulit ditiru kompor modern. Nah, teman-teman, kita akan melakukan rekonstruksi ilmiah terhadap proses pembuatan horok-horok. Kita akan melihat bagaimana sains asli masyarakat, yakni pengetahuan lokal yang telah diwariskan turun-temurun, dapat dikaitkan dengan konsep sains ilmiah. Proses dimulai dengan dikom banyu, yaitu tepung aren yang direndam dalam air. Masyarakat menyebutnya sebagai cara untuk ngeresii, yaitu membersihkan tepung dari getah dan serat halus. Namun, dalam kacamata sains, inilah yang disebut dengan pelarutan dan sedimentasi alami. Air bertindak sebagai pelarut, membantu mengangkat kotoran yang tidak larut. Sementara partikel pati yang lebih berat perlahan turun ke dasar wadah karena pengaruh gravitasi. Selain itu, tepung dijarke atau didiamkan hingga endapan benar-benar terbentuk. Tahapan ini menggambarkan proses pengendapan campuran berdasarkan perbedaan densitas. Setelah itu, tepung yang basah ditindes karo abu pasir atau ditindih dengan abu kayu. Abu ternyata bersifat higroskopis yang mampu menyerap air dari sekitarnya tanpa panas. Dengan cara ini, kadar air berkurang secara alami. Sebuah teknik pengeringan tradisional yang sesungguhnya adalah proses absorpsi air oleh bahan alami. Lalu, tepung yang mulai kering digaruk atau disisir halus agar tidak menggumpal. Secara ilmiah, penggarukan ini memperluas permukaan butiran sehingga penguapan air berlangsung lebih cepat dan merata. Konsep ini dikenal dalam sains sebagai hubungan antara luas permukaan dan laju perpindahan massa. Butiran tepung aren kering kemudian disangrai, yaitu digoreng tanpa minyak. Pada tahap ini terjadi pemanasan kering yang memicu gelatinisasi sebagian pati serta penguapan sisa air. Penyangraian ini juga berguna supaya tepung aren itu matang. Tepung kemudian disoi banyu, yaitu diberi sedikit air matang agar tidak terlalu kering. Proses ini disebut rehidrasi. Tujuannya agar ketika dikukus nanti tepung bisa mengembang sempurna dan lembut. Selanjutnya masuk ke tahap inti pertama, yaitu diadang atau dikukus. Uap panas membawa energi melalui konduksi dan konveksi, menembus setiap butiran pati hingga terjadi proses gelatinisasi. Pada suhu sekitar 70-90 derajat Celcius, pati menyerap air, mengembang, dan berubah menjadi massa lembut serta elastis. Inilah rahasia kenyalnya horok-horok, hasil perpaduan antara fisika panas dan kimia pati. Setelah dikukus pertama kali, horok-horok dicuil-cuil, artinya dipotong kecil-kecil agar mudah direndam dan matang merata. Bagi masyarakat, ini hanya langkah praktis, namun secara ilmiah, pemotongan ini memperbesar luas permukaan kontak dengan air, sehingga proses penyerapan air atau difusi berlangsung lebih cepat. Kedua, yaitu direndam maneh nganti banyune asap. Horok-horok direndam kembali hingga air benar-benar terserap dan butirannya mengembang sempurna. Secara ilmiah, inilah proses osmosis dan kapilaritas.
di mana air berpindah dari luar ke dalam bahan karena perbedaan konsentrasi. Setiap butir pati menyerap air hingga bagian dalamnya lembut dan homogen. Konsep ini sama dengan yang digunakan pada penelitian pangan modern untuk mengontrol tekstur produk. Setelah itu, horog-horog diadang maneh, yaitu dikukus ulang untuk menstabilkan teksturnya, lalu diademke atau didinginkan hingga hangat-hangat kuku. Saat pendinginan, terjadi retrogradasi pati, di mana struktur amilosa dan amilopektin membentuk kristal baru yang membuat tekstur lebih padat dan tidak lengket. Inilah bukti adanya proses stabilisasi termal alami tanpa bahan tambahan. Tahap terakhir adalah dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Proses pencetakan ini membantu horog-horog memperoleh bentuk yang padat dan seragam. Biasanya, masyarakat Jepara menggunakan daun jati sebagai pembungkus alami karena mengandung tanin dan senyawa fenolik yang bersifat antibakteri dan antioksidan. Namun dalam proses kali ini, horog-horog hanya dicetak tanpa pembungkus, tanpa mengurangi cita rasa dan nilai tradisionalnya. Biasanya, horog-horog disajikan bersama bakso, pecel, atau sate kikil. Namun kini, horog-horog juga bisa dikreasikan dengan makanan modern, seperti seblak atau lauk kekinian lainnya. Perpaduan ini menunjukkan bahwa tradisi bisa berdampingan dengan inovasi. Setiap tahap pembuatan horog-horog adalah bukti bahwa sains masyarakat dan sains ilmiah modern tidaklah terpisah, tetapi saling berpadu dalam harmoni. Menurut mitos yang beredar, hati pembuat menentukan hasil horog-horog. Jika si pembuat sedang kesal atau marah, hasilnya bisa gagal atau tidak enak. Begitu pula jika tangan tidak bersih, horog-horog akan cepat membusuk. Meski terdengar mistis, nilai ini mengajarkan pentingnya kebersihan, ketenangan, dan ketelitian dalam bekerja. Sebuah bentuk kearifan lokal yang selaras dengan prinsip ilmiah dan etika dalam sains. Dari setiap langkah pembuatan horog-horog, kita belajar bahwa sains tidak hanya lahir dari laboratorium, tetapi juga tumbuh dari kearifan masyarakat tradisional. Horog-horog menjadi bukti bahwa ilmu dan budaya bisa berpadu dalam harmoni. Nah, sebelum video ini berakhir, yuk kita refleksikan bersama. Yang pertama, menurutmu, tahapan mana dalam pembuatan horog-horog yang paling jelas menunjukkan proses ilmiah? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga kearifan lokal seperti horog-horog agar tetap relevan di era modern? Dari butiran horog-horog, kita belajar bahwa ilmu tak selalu datang dari buku. Kadang ia tumbuh dari tangan, tradisi, dan rasa syukur. Menjaga horog-horog berarti menjaga identitas, menghargai alam, dan meneruskan pengetahuan leluhur dengan hati yang ilmiah. Mari kita terus merawat warisan, memadukan tradisi dengan inovasi, karena dari sains lokal lahir peradaban yang berkelanjutan. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the